Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ika Sulistiana. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 gelombang 2. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Ibu Sumarsi SPD selaku Ketua KKG Gugus 2, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Baik Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang analisis masalah yang terjadi di kelas saya. Kira-kira apa sebabnya ya Bu ya? Di sini yang pertama saya mengambil masalah kurangnya minat baca anak-anak siswa di kelas. Itu kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa ya Bu? Menurut saya dari kegiatan sehari-hari siswa, anak-anak di sini itu seharusnya ada namanya persepsi. Persepsi itu ada membaca di dalam kelas sebentar atau 15 menit lah paling tidak untuk memberikan ilmu yang baru lah setelah dia membaca apa yang dia bayangkan dari bacaan yang dia baca. Itu perlu satu. Yang kedua, adanya rutinitas membaca seperti di perpustakaan. Ada jadwalmu yang setiap minggu itu setiap kelasnya ada datang ke perpustakaan 2 kali seminggu seperti itu. Biasanya dengan seperti itu kan ada muncul namanya minat baca pada siswa. Apalagi guru memberikan motivasi yang terbaik. Bagaimana guru itu memberikan apa sih pentingnya membaca itu bagi siswa. Itu. Berarti di sini kalau saya boleh tarik kesimpulan berarti guru itu belum melaksanakan program literasi seperti itu ya Bu ya, dalam persepsi ya, membaca. Sebenarnya ada yang sudah melaksanakan, tapi mungkin banyak kendala atau mungkin karena ada sesuatu hal jadi ada yang terlupakan, tidak terlaksana. Mungkin kalau mungkin ada ingat dia melaksanakan, tapi kebanyakan banyak yang melaksanakan. Antara di kelas 5 nih, kelas 5 setiap sebelum belajar ada literasi sebentar, membaca buku seperti itu ya. Terima kasih Bu Sumarsi. Selanjutnya di sini saya juga mengangkat masalah untuk motivasi belajar siswa saya yang masih rendah Bu. Kira-kira apa penyebabnya siswa itu kurang bersemangat di dalam kelas Bu? Biasanya motivasi muncul itu kan ada 2 faktor nih, faktor dari dalam diri anak itu sendiri maupun dari luar. Faktor tersebut itu bisa tumbuh atau minat ada, itu timbulnya itu karena 2 ketertarikan. Contohnya ada yang timbul karena orang lain yang memotivasi, ada yang timbul karena diri sendiri yang memotivasi dalam tubuh kita sendiri. Contohnya kalau anak sudah minat membaca, contohnya seperti tadi tuh, dia tertarik membaca suatu cerita, oh iya cerita ini bagus, berarti lebih baik saya senang membaca daripada diam dan bermain, contoh seperti itu. Nah, memotivasi siswa sebaiknya itu setiap hari dilakukan seorang guru, karena dengan sebelum belajar diberi motivasi akan tumbuhlah keinginan untuk belajar menuntut ilmu. Contohnya meningkatkan potensi yang ada diri kita, keterampilan apa yang kepengen dia capai ke depannya, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang terakhir ini yang ketiga ini tentang pembelajaran yang berbasis HOTS Bu. Di kelas saya kebetulan anaknya jika kalau dikasih soal yang berbasis HOTS itu agak bingung gitu, jadi belum bisa menjawabnya gitu Bu. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Nah, untuk pembelajaran HOTS di kelas 3 sebenarnya kan masih kelas rendah nih, HOTS-nya masih belum maksimal seperti dengan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi kan sudah maksimal untuk ke HOTS-nya. Kalau kelas 3 itu baru pengenalan untuk ke HOTS-nya. Kenapa baru pengenalan? Paling tidak ada dari 2 indikator itu yang HOTS-nya paling 1 seperti itu. Nah, untuk bisa mengenalkan oh ini yang HOTS, oh ini yang rendah, itu biasanya kan siswa oh ini silut Bu, saya nggak bisa menjawab. Nah, untuk menangani seperti itu biasanya kita yang sebagai guru memberikan arahan, memberikan bimbingan dan fasilitasi lah bagaimana sih yang soal HOTS itu bisa terjawab sama anak. Contohnya sebelum memberikan soal dulu kita kasih dulu banyak praktek dulu lah, pengenalan praktek. Contohnya praktek mengenal tumbuhan, berarti anak-anak benar memegang tumbuhan itu, mana bagian tubuh, mana bagian bunganya, bagian mahkotanya, seperti itu. Baru Berarti kita belajar ke hal nyata dulu gitu ya Bu.
baru belajar ke nyata dulu, ke praktek dulu, baru dikasih evaluasi. Biasanya anak akan lebih mengerti apa itu pelajaran yang hot dan yang enggak. Ya, terima kasih banyak Ibu Sumarsi atas informasinya. Baiklah, itu saja kira-kira perbincangan singkat saya dengan Bu Sumarsi, Ketua KKG Gugus 2 Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.